Kalau tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain yang ada di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dan riwayat ini dinilai sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Seorang hamba tidak akan mencapai kesempurnaan iman. Nah, ini lebih apa? Lebih gamblang. Seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan iman hingga dia mencintai kebaikan untuk orang lain seperti dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Berarti di dalam riwayat ini dijelaskan makna tidak beriman itu maknanya adalah apa? Tidak sempurna keimanannya. Berarti kalau kayak tadi itu tetangga warungnya apa? Laris, terus jenengan ndak seneng. Berarti masih muslim enggak jenengan? Muslim. Berarti orang apa-apa? Hah? Ya apa-apa. Kita kan pengen mencapai apa? Pengen mencapai kesempurnaan iman. Ya. Baik. Kita harus menyukai buat saudara kita apa yang kita sukai buat kita. Kalau kita suka dagangan kita laris, maka kita pun juga harus suka dagangan orang lain laris. Berarti kita harus menyukai buat orang lain apa yang kita sukai buat diri kita. Pertanyaannya, Nyong seneng udut, Ustaz. Udut nyong ya. Maksudnya seseorang bicara kayak gitu. Ustaz, saya suka ngerokok, Ustaz. Berarti apakah bentuk keimanan adalah saya juga pengen orang lain ngerokok? Dijawab. Kok sepi? Katanya menyukai buat orang lain sesuatu yang kita sukai. Berarti kalau kita suka rokok, kita juga pengen orang lain rokok. Begitu? Begitu atau tidak? Kenapa tidak? Karena merokok tidak baik. Berarti hadis ini hanya membahas tentang sesuatu yang baik-baik saja. Begitu? Betul. Dari mana Ustadz menafsirkan kayak gitu? Lagi-lagi dari riwayat lain. Itu pentingnya membaca hadis gak cuma dari satu riwayat. Kata Imam Ahmad, innal haditha idza lam tujma' turuquhu lam yufham. Hadis itu kalau nggak dikumpulkan semua riwayatnya, nggak akan bisa dipahami dengan benar. Hadis itu kalau belum dikumpulkan semua riwayat-riwayatnya, nggak akan bisa dipahami dengan benar. Alias orang bisa keliru memahami hadis. Gara-gara cuma fokus kepada satu riwayat saja. Nah, ngerti nih Ustaz, riwayat kie, riwayat gue, riwayat kae. Ngertinya ya berguru. Ngaji itu harus pakai
guru. Ndak boleh otodidak. Ustaz, bukuku akeh Ustaz. Ora perlu guru. Sepira sih bukune? Wewe Ustaz, serak. Ya AC iki rak dhuwur nganti ngisor Ustaz, bukuku semene Ustaz. Akeh. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Satu rak itu banyak. Dia nggak tahu. Nek ustate bukune puluhan rak. Lagi kur serah. Jangan otodidak belajar agama. Harus pakai nopo? Guru. Ya. Baik. Kembali kepada tadi. Yang dimaksud dalam hadis ini hanya kebaikan. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Kalian tidak dianggap beriman sampai mencintai kebaikan. Apa? Mencintai kebaikan untuk saudara kalian seperti apa? Kalian mencintai kebaikan untuk diri kalian sendiri. Berarti yang dimaksud dari hadis ini mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Apa maksudnya? Mencintai kebaikan untuk orang lain seperti mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Pertanyaannya, rokok itu baik atau tidak? Wis rampung. Rapi. Mulane nang omahku orang anak asbak. Walaupun tamune ngerokok, malah tulisi nggak boleh ngerokok. Omah-omahku kok kon manut karo jenengan, some. Saya jadi korban jenengan, ndak mau saya. Jenengan bertamu, manut karo tuan rumah, anak tuan rumah manut karo tamune. Saya nggak ngerokok dan saya nggak ruka, karena itu buruk. Dan saya tidak rela orang melakukan keburukan di rumah saya. Seharusnya yang berperasaan siapa? Tamu wis kena orang anak asbak malah apa? Ngerokok. Akhirnya gelas go asbak si kepriwe. Dah. Berarti yang dimaksud dengan hadis ini adalah kebaikan. Pertanyaannya, kebaikan yang disebut dalam hadis ini itu kebaikan duniawi apa ukhrawi? Hah? Duniawi apa ukhrawi? Dua-duanya. Kita harus mencintai kebaikan duniawi buat saudara kita. Dan kita juga harus mencintai kebaikan ukhrawi buat saudara kita. Kebaikan duniawi contohnya apa? Ya mau apa? Warung laris. Itu kebaikan apa? Dunia. Contoh yang lain apa? Kebaikan duniawi. Tetangga kita rumahnya bagus. Seneng dah? Seneng. Tetangga kita mobilnya baru. Seneng dah? Seneng. Tetangga kita istrinya cantik. Seneng dah? Seneng. Nikmat toh. Kebaikan.
tetangga jenengan anaknya keterima di perguruan tinggi, senang enggak? Senang.